Yo Gadgeters, headphone terbaru dari Sony WH-1000XM5 udah kami review dan overall kami suka. Yang belum nonton itu dulu lah, baru nonton video ini. Kali ini gue bakal review TWS mid-range-nya Sony yang secara positioning berada di bawah WF-1000XM4 yang rilis tahun lalu. Nih, Sony Link Buds S. TWS yang satu ini kecil namun bisa memberikan power dan fitur yang ganas. Which artinya ini adalah salah satu segmen kecil ganas dari K2G. Gue Alisa and this is K2G. Yuk kita lihat kenapa gue suka Sony Link Buds S. Unit kami warnanya yang putih. Putihnya tuh kayak broken white dengan finishing matte serta berasa soft di tangan. Cangkangnya touch enabled dan cukup sensitif deteksinya. Link Buds S juga punya rating IPX4 yang artinya aman dipakai olahraga karena bisa tahan sekedar keringet dan percikan. Dari desain sebetulnya nggak banyak yang bisa diomongin ya. Yang penting dari desainnya adalah betapa ringan dan kecilnya buds dan charging case-nya. Masing-masing budsnya cuma 4,8 gram. Kebayang nggak seringan apa itu? Dan ketika digunakan karena ringannya tadi, gue nggak merasa ada TWS nyantol di kuping gue. Case-nya yang kecil ini juga nggak menuhin tas gue. Dikantongin juga nggak berasa. Gak cuma ringan, Link Buds S bener-bener nyaman di kuping. Kalau lagi bener-bener sibuk, bisa tuh seharian gue pakai kemana-mana tanpa merasa butuh istirahatin kuping. Sama seperti di WH-1000XM5, yang berasa banget peningkatannya adalah soal ambient mode-nya yang tahun ini di-improve lebih jauh, cuma kalah sama transparency mode-nya AirPods. Bahkan di WF-1000XM4 yang notabene flagship-nya, ambient mode-nya nggak sebagus ini. Di sini suara sekitar nggak lagi berasa kayak berasal dari mic yang diterusin lagi via speaker, lebih natural. Untuk ANC bagus tapi masih kalah sama flagship-nya. Di kondisi rame begini, frekuensi rendah ke filter dengan baik, namun untuk frekuensi yang lebih tinggi masih tetap masuk. Kalau di ruangan kerja gue, suara kipas atau AC itu keblok, tapi suara ketikan keyboard masih masuk sayup-sayup. Semua fitur-fitur ini seperti biasa bisa kita atur dari app Sony Headphones yang bisa di-download dari Google Play Store maupun App Store-nya iOS. Di app ini, kita juga bisa atur beberapa fitur penting lain, seperti adaptive sound control yang deteksi dan mengatur ambient sound sesuai kegiatan maupun lokasi, mengatur speak to chat yang bisa deteksi kalau kita lagi ngomong sama orang, lalu secara otomatis pause music dan menyalakan ambient mode, nyalain DSEE Extreme yang nge-enhance source music kita yang low bitrate jadi seolah high bitrate. Lalu ganti fungsi touch sensor di masing-masing earbuds dan setting-setting third party app untuk konektivitas seamless dengan Link Buds. Contohnya kalau kita punya Spotify, kita bisa set Spotify untuk dibuka dan otomatis play lagu. Tapi yang penting buat gue dari app-nya adalah equalizer-nya, karena disinilah gue bisa ngebuat TWS yang punya sound quality oke jadi bagus. Sony Link Buds S punya sound yang gak jelek kok, cuma sama seperti beberapa produk audio Sony lainnya yang udah kami pernah coba, EQ bisa meng-upgrade-nya. Beda sama WH-1000XM5 yang menurut gue rada terlalu warm cenderung dark, tuningan di Link Buds S lebih netral ke arah warm. Mids dan highs-nya menurut gue harus di-boost dikit di EQ supaya sound-nya punya lebih banyak punch. Walaupun ya cuma bisa membantu ya, nggak akan bisa ngerubah total secara dynamic driver-nya yang super kecil, cuma 5mm. Nggak bisa memberikan punch yang biasa gue dapetin dari TWS atau IEM yang punya driver lebih besar. Good news-nya, overall clarity oke di mayoritas frekuensi, texture dan tonality yang bagus, separasi yang cukup, dan memberikan listening experience yang aman dan nggak bikin capek. Untuk soundstage nggak luas, tapi masih bisa experience holographic audio, sedikit-sedikit lah di beberapa lagu. Lalu, karena menggunakan kodek LDAC yang mampu transmit up to 990 kbps, nggak banyak detail hilang dalam proses transmisi audio file via Bluetooth. Itu kalau Android ya, kalau user iOS ya masih harus stuck dengan kodek AAC yang punya transfer rate lebih kecil. Oh ya, buat yang penasaran dipakai gaming masih ada delay karena nggak punya game mode. Cuma buat nonton sih aman, karena biasanya app video akan adjust supaya delaynya nggak berasa. Untuk voice call, ya kualitasnya sekedar cukup oke lah. Masih bisa pick up suara gue di kondisi yang cukup ramai sekalipun seperti ini. Tapi memang kualitas suaranya itu nggak crystal clear ya.
masih ada kersek-kersek gitu, dan juga kadang turun naik, dan ada beberapa efek lainnya yang menurut gue membuatnya tidak natural. Ya walaupun begitu, dari pengalaman gue terkait voice call memang akan lebih bagus ketika desain TWS-nya itu bertangkai, karena biasanya mikrofon terletak di ujung tangkai yang mana relatif lebih dekat dengan mulut kita. Soal baterai, kira-kira dengan ANC dan volume di atas 75% bisa tahan 5-6 jam sekali charge, dan total 20 jam kalau dihitung sama baterai di case-nya. Support fast charging juga nih guys, 5 menit nge-charge bisa play lagu sampai sejam. Cuma untuk nge-charge case dari 0 sampai full memang butuh waktu yang cukup lama, yaitu 2 jam. Dengan harga 2,9 juta, masih ada beberapa hal yang menurut gue kurang di Sony Link Buds S. Pertama adalah ketiadaan multi-point Bluetooth alias nggak bisa terkoneksi dengan dua device sekaligus, dan yang kedua adalah case-nya yang hanya bisa di-charge via USB, tidak bisa wireless charging. Padahal di range harga segini, fitur wireless charging tuh biasanya udah ada. Alright, itu adalah Sony Link Buds S. Varian lebih murah dari salah satu TWS kesukaan K2G, Sony WF-1000XM4, yang justru malah punya kelebihan ekstra di aspek kenyamanan. Aspek lain menurut gue cukup all-rounder juga dengan fitur dan sound quality yang bagus. Cuma ya, aspek kenyamanan itulah yang akan menjadi alasan utama calon buyernya meminang TWS dari Sony ini. Musik dimanapun, kapanpun jalan berdampingan dengan keseharian kita. Itulah yang ditawarkan oleh Sony dengan Sony Link Buds S. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.